Halo, kami kelompok 3 Profesi Kependidikan PSPF 22C. Kami terdiri dari Danu, Nelson, Sri Rezeki, dan Vincent. Berikut adalah tugas proyek kami yang kami lakukan dengan mewawancarai guru dan murid di sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Deli. Mari kita mulai. Bener lah, kalau pertama pun dia sih dulu ya, pertama salah dulu kan, absen, dan sadar baru kenalan, absen dulu, kok kenalan, selama di saat pagi gitu ya, boleh nyapa dulu, kemudian boleh doa dulu, baru absen, baru mengingatkan materi sebelumnya, atau garis besar lah dulu ya, kita kepengen masalah ini adalah minimal dia punya persiapan kira-kira begitu. Kan sudah tegas kalau kita memutus menjadi guru, aku menceritanya kita ada kan kewajiban. Udah apa istilahnya kita memilih jadi guru artinya apa yang jadi sih? Maksudnya iya. Itu kayak saya sudah mulai jadi guru harus seperti itu. Titik hambatan dalam proses belajar kan ada faktor dia dari internal anak-anak itu sendiri, misalnya latar belakang dia di rumah, kadang lah dari dia sendiri, bisa latar belakang dari rumah mungkin, atau suasana hatinya nggak ada terus kita jadi nggak mencari itu kan bisa. Faktor eksternal bisa, tapi misalnya dia lambatnya, misal kalau terlambat contoh misalkan aku sebutin tidak ada terlambat misalnya kita biologi ada ketemu praktikum ternyata tidak seperti yang kita harapkan, alat yang ada atau tidak belum tersedia atau kurang lengkap atau bagaimana kan bisa seperti itu. Saya maksudnya sekarang saya kalau saya pribadi kita kasih begini, dia nggak boleh nggak ngerjakan, harus mengerjakan walaupun terlambat. Kita konsekuensinya nilainya kurang, jadi nggak ada cerita itu tidak dikerjakannya. Jadi sebaik mungkin kita, jadi kan misalnya dia ngumpul hari ini nilai penuh, minggu depan kurang sekian gitu. Jadi tetap kita tagih. Itu aja kalau mau nanya, ini nggak kan cuma tugas ini kan. Dia selesai terakhir itu kan ya tidak menyenangkan. Kita kan bisa melacak di kanan kiri malah yang ada lain sedikit ya sekedar wah rame itu kan masuk lagi itulah namanya. Kalau di biologi, kalau saya mata biologi banyak yang bisa kita jadikan membuat pelajaran itu jadi menyenangkan kembali. Dan nanti pertama kali, kalau saya pribadi pertama kali itu sekitar 10 menit atau 15 menit ya, atau les misalnya kita ada 3 les atau 2 les itu kita fokus dulu untuk materi yang kita tuju. Satu les lagi baru agak ngawur lagi, dan ngawur dalam arti tetap di situ, cuma entah kita ambil materi yang lain atau gimana tapi harus tetap ke situ gitu, kira-kira karena nggak bisa, nggak ada cerita anak atau bertahan 2 jam dengan penuh fokus di konsep. Ini mengulang materi seperti ini, saya setelah itu sudah ada apakah ini sering mengatasi atau mengulang kembali atau kita harus mengulang di pertemuan selanjutnya. Kalau masih punya waktu kita dapat. Tapi kalau misalnya ya ini akhir-akhir ini kan kita agak kalau akhir semester gini kan akan ada libur panjang itu kan buru-buru tuh materi. Jadi kadang-kadang antisipasi itu kalau saya mata pelajaran yang pertama kita suruh mereka bawa kekasan. Logika berpikir saya kalau dia nulis pasti baca, kalau baca berharap ada yang masuk. Kalau sudah ngajar ini kan ngajar materi ini karena bulan 6 nanti kan sudah udah semester. Kemarin libur, standar lah baru masuk masih silaturahmi bla 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 kan macam-macam. Jadi kalau itu supaya kita dapat semua biasanya saya suruh mereka kita kasih opsi minggu depan dikasihkan, kita berharap dia nulis, dia membaca, mudah-mudahan ada yang masuk. Nah itulah, jadi kalau hasil maksimal sih nggak bisa. Bagaimana tentang lagu dari mula-mula atau para pelajar itu memberikan
tahu objek. Oke, saya jawab. Pada dasar. Pada dasar seperti itu. Sekarang logika kita berpikir begini, kamu mahasiswa dan berteman dengan orang. Ada seseorang yang baik banget sama kamu. Satu lagi cewek kan berempat kan nih, misalnya dia kasih kamu hadiah, aku segala macam. Berarti kan kamu senang nggak ke dia? Selesai. Tapi bukan berarti pilih kasih enggak. Kalau misalnya nilai, umumnya juga akan sama. Tapi misal ada siswa yang lebih, ya kan logikanya begini, dia perhatian sama kamu, perhatian sama dia. Kan begitu ya berteman, kalian punya banyak teman kan gitu. Tapi kalau dia dalam menyangkut nilai itu tidak, kami tetap berusaha untuk objek. Tidak, kalau misalnya perhatiannya tugasnya apa? Udah selesai tugasnya, kita sering nanya, udah selesai tugasmu? Sama yang lain mungkin anak lah yang nggak pernah. Tapi yang satu ini karena dia sering apa? Kamu udah selesai tugasmu nak? Kita berulang kali nanya ke dia, tapi kan tidak bertemu nilai. Kok semuanya dikasih nilai tugas yang sama? Apa yang dilakukan ketika memasuki kelas? Apa yang pertama sekali persiapannya tentu yang pertama, kalau yang persiapan kita harus menyiapkan semua perangkat pembelajaran, kalau RPP ya kan, itu sudah harus ada. Kemudian dengan semua dapat nilainya juga sudah harus kita bawa ke kelas. Nah kemudian setelah masuk kelas, biasalah kalian lihat kayak mana 1909 ya kan, berikan salam dulu kepada mereka. Nah kemudian baru setelah itu absensi. Nah setelah absensi baru motivasi, ya kan, motivasi. Kalau itu yang pertama kita buat kelas itu nyaman. Ibu tidak suka menjadi guru yang ditakuti, ya. Ibu suka menjadi guru yang bisa dianggap anak menjadi sahabat, ya. Jadi kalau anak nyaman belajar, maka pikirannya juga akan terbuka dibandingkan dengan anak yang mungkin berada dalam keadaan ketakutan. Contohnya dan kalau ibu masuk dulu, kamu takut nggak? Enggak. Nah itu dia. Jadi setelah motivasi, nah baru kita nanti masuk ke dalam di pembelajaran itu mau metode atau apa itu kan tergantung dari pelajaran. Apalagi Yang selanjutnya di dalam kelas itu kan Bu, kita sebagai tenaga pendidikan kita harus memiliki pendekatan pada siswa-siswi kita, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada mereka, di mana siswa-siswi ini kan pemikirannya itu tidak sama kan, sering berbeda-beda. Kadang ketika kita sebagai tenaga pendidik kita memberikan pelajaran kepada siswa itu ada yang bisa menangkap dengan baik, ada yang tidak menangkap juga. Jadi ini kan karena karakteristiknya berbeda-beda, apa yang membuat ibu termotivasi tetap semangat dalam mengajar mereka gitu? Ibu prinsipnya setiap anak dilahirkan menjadi anak yang cerdas, tapi kecerdasan setiap anak berbeda-beda. Kita tidak boleh mengharapkan anak itu semua cerdas biologinya, ya kan? Karena bisa jadi dia bukan cerdas di biologi. Sang pencipta memberikan dia kecerdasan olahraga, sang pencipta memberikan dia kecerdasan di bidang matematika, sang pencipta memberikan kecerdasan di bidang fisika, atau mungkin di bidang kesenian, atau barangkali bukan di salah satu materi pelajaran di sekolah, tapi dia cerdas di mana, misalnya dia suka masak-masak, atau misalnya dia suka bersih-bersih rumah. Jadi setiap anak ini kecerdasan masing-masing, dan kita harus menghargai sama ibu semua anak di dalam juara. Aku tidak mesti juara dalam seluruh bidang akademis. Dia boleh pilih salah satu karena yang dia suka, atau semua bidang akademis yang dia suka, mungkin di bidang yang dia suka. Jadi penghargaan kepada anak bahwa dia adalah cerdas, merasa dihargai. Tidak mengharapkan setiap anak mendapatkan nilai biologis yang tidak. Kalau dia misalnya suka olahraga, sama sekali nggak suka belajar, dia datang aja punya attitude, punya sikap, punya karakter yang baik, itu sudah dikasih di atas kakaknya. Karakter setiap anak dilahirkan menjadi juara. Motivasi ibu, setiap anak dilahirkan menjadi juara. Jadi setiap anak cerdas. Jangan harapkan anak cerdas yang semua tidak cerdas.
masing-masing anak punya masing-masing kecerdasan yang berbeda. Itu harus kita pelajari. Pertanyaan selanjutnya, dalam kelas itu memberikan siswa-siswa baik itu dalam latihan maupun di rumah. Kadang kita kan melihat sesuai tenaga pendidik, siswa-siswa kita ini ada yang nggak mengerjakan. Jadi apa hambatan ketika mereka itu tidak mengerjakan tugasnya? Apa yang ibu lakukan? Ya, Apa yang ibu lakukan terhadap hambatan itu? apa yang dilakukan dengan anak yang tidak mau mengerjakan PR. Nah, kalau masalah mengerjakan PR, menurut itu masalah disiplin. Dan semua anak harus disiplin. Semua anak harus disiplin. Ibu tidak minta dia harus benar semua mengerjakan jawaban itu. Tidak mesti 100. Tapi disiplinnya itu dia mengerjakan. Disiplin kita mendidik anak, mendidik dia menjadi anak yang berkarakter, yang berdisiplin. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, ibu tetap kasih hukuman. Ya, hukumannya tapi hukuman apa? Bukan bentuk fisik. Hukumannya apa? Misalnya ibu tambah dengan soal yang berikutnya, atau bentuk hukuman fisik tapi tidaklah sampai menyakitkan. Pernah nggak Bang Danu lihat ibu menghukum anak jalan jongkok? Jongkok misalnya kelas Danu di sana itu yang ujung ini, ibu suruh jongkok, jalan jongkok sampai sini, ya kan? Nah itu jalan jongkok, tapi sampai tertawa-tertawa. Nah, cuman itu menjadi suatu cambukan juga bagi mereka. Tidak menyakitkan, bahkan mungkin menyenangkan bagi laki-laki, ya kan? Tapi dia sudah merasa dia dihukum gitu. Kalau itu harus diberi hukuman. Anak yang tidak mengerjakan PR harus diberi hukuman, karena itu gue rasa bukan pendidikan akademis itu, tapi pendidikan karakter. Dia harus mengerjakan tugas. Kenapa? Dimanapun dia berada, dia harus mengerjakan tugas dengan baik. Walaupun nanti dia sudah kerja, dia harus bekerja dengan baik. Kalau dia tidak disiplin, maka nanti dia tidak akan berkas meningkat pekerjaannya. Itu dia. Kalau misalnya anak harus tetap ada hukuman bagi yang tidak mengerjakan PR. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan ketika pelajaran di dalam kelas itu sudah membosankan siswa? Sudah Membuat mereka bosan. Iya. Membuat mereka Ada materi-materi tertentu yang mungkin membosankan. bagi mereka. Ada materi yang mungkin membosankan. Misalnya seperti metabolisme, itu bosan itu. Kelas 12 ya kan, agak sulit dan membosankan. Nah itu biasanya kalau materi seperti itu cenderung membuat materi tentang itu melalui diskusi, jadi nggak ceramah. Jadi kalau mereka diskusi, mereka akan lebih hidup. Ya, jadi kasih soal-soal yang harus mereka diskusikan sehingga nanti mereka harus bisa aktif gitu. Atau bisa jadi kemarin karena kita ini ya COVID, biasa itu tayangkan video, ya kan, tayangkan video yang bisa menarik perhatian mereka. Baru nanti kan dari situ ada tugas yang harus mereka kerjakan. Ya. Boleh mungkin bercanda juga bisa, atau suruh aja salah satu temannya kalau sudah bosan, siapa yang bisa nyanyi lihat terakhir ya kan, bisa aja gitu, siapa yang bisa nyanyi, capek kali bosan gitu, siapa yang bisa nyanyi, nyanyi dulu kan, nah udah segar kembali, oke balik ya ke materi. Sebelah satu itu banyak yang suka nyanyi di situ sekarang, banyak yang suka nyanyi, jadi kita langsung misalnya nyanyi tuh, oh paling seru orang itu kalau nyanyi. Jadi nanti gimana suasana biar enak, karena dulu juga ngalamin ya, belajar pasti ada waktu-waktu capeknya, ada waktu bosannya. Jadi jam kelas terakhir agak ribut sedikit, nggak masalah lah, ya kan, tapi ributnya enggak ribut diskusi. Kalau guru yang jelaskan kelas terakhir, aduh meninggal gitu biasanya, ya mudah apa metode yang membuat anak itu tidak ngantuk. Metode apa? Kasih diskusi, ya, kasih materi-materi yang membuat mereka tertarik. Misalnya inquiry penemuan, apa itu yang menarik masalah di situ apa? Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini penilaian diri. Pertanyaannya,
bagaimana pandangan terhadap guru-guru yang memberikan nilai yang secara individu. Misalnya maksudnya dia terlalu, guru ini terlalu memberikan penilaian yang persorangan. Misalkan ada siswa yang memang dia selalu memberikan sesuatu kepada guru di hadapan besar, atau dia kadang asik dengan gurunya gitu, jadi dia memberikan nilai yang lebih Apakah kalau ada maksud apa nih? Bagaimana penilaian terhadap guru yang pilah-pilah kasih? Iya. Ya, pilah kasih. Kalau menurut itu sih, itu tidak care. Anak harus dinilai sesuai dengan kemampuannya, dan tanpa melihat apakah dia memberikan sesuatu kepada musuh. Makanya ibu juga kan harus itu kan masalah harga aja. Sama-sama, ibu doakan empat-empatnya menjadi anak yang sukses, anak ya semangat. Jadi gimana deh pendapat kalian tentang guru yang menerangkan itu menarik apa enggak gitu? Dia kurang menarik dalam menyampaikan sesuatu. Tergantung Pak, ada yang menarik ada yang enggak menarik. Menarik itu kadang bosan. Jadi kami Rasanya bikin ngantuk gitu. Terlalu berkesan juga, tapi mungkin biasanya karena suasananya juga sih kayak mempengaruhi. Iya kayak membosankan. Apalagi kayak cuacanya mendung gitu, pasti kayak menuntut anak-anak supaya kayak ngantuk gitu. baru gitu misalnya dulu yang sudah langsung bisa kadang guru yang berupaya untuk tidak membosankan dalam suatu materi apa yang dilakukan guru. Biasanya kayak dia bikin game sama terus dibikin hadiah gitu. Supaya anak-anak mungkin lebih semangat belajar. Terus gimana sih tanggapan dia tentang guru yang kalau kalian nggak ngerjakan tugas dia ngasih hukuman gitu? Ini wajar aja sih Kak, karena ya kan kalau memang udah seharusnya kan kalau peraturan kan memang kan siswa harus ngerjain tugas. Jadi kalau dia nggak ngerjain tugas ya patut dikasih hukuman. Maka apakah ada pernah menjumpai guru yang hanya masuk itu memberikan tugas mencatat tanpa menjelaskan begitu materialnya itu jadi kalau itu cocok nggak sih diterapkan di kelas kalian atau di diri kalian gitu atau itu sangat apa sih gurunya atau gimana? Iya, sedikit kesel juga sih Kak. Tiba ngasih tugas terus dia mungkin nggak ada ngerjain terus ngasih soal gitu. Tapi nggak semuanya juga, ada beberapa gitu. Jadi kalau misalnya menurut pandangan kalian dengan misalnya guru yang seharusnya dia di kelas itu bisa 50 menit, tapi dia hanya mungkin karena kurangnya profesionalismenya, dia hanya masuk misalnya 20 menit, sisanya dia bercerita ke teman-temannya di misalnya di kelas. Itu kalian merasa menguntungkan kayak di ruang guru kayak cerita-cerita, bertemu gitu. Itu kalian merasa sebagai murid menguntungkan atau merugikan bagi diri kalian? Atau kalian merasa senang atau gimana? Iya, padahal kita juga belajar lah, kita tidak belajar juga. Tapi kalau dia ngasih tugasnya banyak kan Iya, pasti juga kan dia cerita-cerita Jangan ulangin tapi nggak ada juga sih yang kayak gitu. Emang mau gimana pun mereka memang di kelas, daripada dia pergi bagusnya dia di kelas lalu nggak ngapa-ngapain. Cukup sekian tugas proyek dari kami. Kesimpulannya, banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar, terutama tentang profesionalisme seorang guru. Dan juga guru dan murid harus saling melengkapi agar terciptanya kegiatan pembelajaran yang efisien. Sampai jumpa lain waktu. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out.